Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga siapapun yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, pada perjumpaan perdana ini, kita akan membahas tentang mata kuliah ekonometrika. Mungkin bagi sebagian dari teman-teman masih ada yang bingung, apa sih mata kuliah ekonometrika? Namun, bagi sebagian yang lain, ada yang sudah kenal dan tahu. Pengertian dalam ruang lingkup Fakultas Ekonomi Bisnis. Mata kuliah ekonometrika ini adalah kombinasi dari mata kuliah yang terdapat di diagram Venn ini, yaitu ada matematika, statistika, dan teori ekonomi. Matematika sudah tentu, karena ekonometrika ini adalah mata kuliah yang hitung-hitungan, oleh sebab itu matematika menjadi landasannya. Yang kedua ada statistika. Bisa dikatakan bahwa statistika ini adalah cikal bakal dari ekonometrika. Dan yang ketiga ada teori ekonomi. Dalam teori ekonomi ini kan sudah pasti, maksudnya teori ekonomi ini bukan mata kuliah, melainkan setidaknya tuh agar bisa menguasai ekonometrika, alangkah baiknya kita sudah pernah mempelajari atau menguasai seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi moneter, dan bahkan jika ada dasar-dasar filsafat ilmu ekonomi. Jadi, secara keseluruhan, untuk bisa menguasai mata kuliah tertentu seperti ekonometrika, kita harus menguasai beberapa mata kuliah yang lain sebagai landasannya atau sebagai fondasi. Nah, konsep-konsep ekonometrika ini landasannya 3 mata kuliah ini. Jadi, alangkah baiknya menguasai 3 mata kuliah ini dulu sebelum mempelajari ekonometrika. Secara garis besar, ilmu ekonometrika dibagi menjadi 2, yaitu ada ekonometrika teori dan ekonometrika terapan. Ekonometrika teori berkaitan dengan perkembangan metode untuk mengukur hubungan ekonomi yang dibentuk di dalam model ekonometrika. Jadi, dalam ekonometrika teori harus membuat asumsi dari teori yang ingin dikembangkan, sifat-sifatnya, dan apa yang akan terjadi terhadap karakteristik ekonometrika teori tersebut jika asumsinya tidak terpenuhi. Seperti yang kita ketahui, bahkan ilmuwan dan para peneliti yang bergerak di bidang saintek pun yang ingin mengembangkan suatu teori, mereka harus membuat asumsi-asumsi yang logis agar bisa menyederhanakan keadaan objek penelitian, sehingga penelitian yang mereka lakukan tersebut bisa lebih terarah. Sedangkan ekonometrika terapan biasanya digunakan untuk studi-studi area ekonomi dan bisnis seperti analisis produksi, analisis sektor finansial. Dalam analisis produksi ini biasanya untuk mengetahui korelasi antara penawaran harga sepeda motor terhadap permintaannya. Untuk sektor finansial bisa menghitung permintaan uang terhadap suku bunganya. Berikut adalah metodologi dalam ilmu ekonometrika. Di gambar ini ada tahap-tahap metodologi ekonometrika. Yang pertama ada economic theory, yang kedua ada economic model, yang ketiga data menjadi data, yang keempat estimation, yang kelima specification testing, yang keenam apakah model tersebut adequate atau memadai, yes or no, terus yang ketujuh test of any hypothesis, dan yang kedelapan using the model for prediction and policy. Jadi dalam metodologi ekonometrika ini, pertama-tama yang kita ingin ketahui lebih dalam atau jauh lagi tentang suatu teori dan kita ingin membuktikannya. Sehingga kita masuk ke tahap 2, yaitu pemilihan variabel-variabel yang sesuai dengan fenomena-fenomena yang akan diuji. Sehingga formulasi atau membuat model ini juga mempertimbangkan rancangan statistik untuk bisa mendapatkan data yang tepat. Sehingga kita telah masuk ke tahap nomor 3,
Setelah kita mendapatkan data, kita memasuki tahap keempat, yaitu mengestimasi dari data yang sudah kita punya tersebut. Untuk mengestimasi data ini, kita bisa menggunakan, untuk mengestimasinya, estimasi di dalam ilmu ekonometrika ini maksudnya kita tuh menghitung data, cuman tidak menggunakan kalkulator seperti matematika dan statistika dasar, melainkan kita menggunakan program komputer yang khusus untuk perhitungan data ini. Ada eViews, ada Stata, ada RATS, ada SPSS, dan yang lain-lainnya. Terus setelah diestimasi, data tadi itu di tahap kelima ini kita lakukan tes spesifikasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hasil estimasi ini sudah memenuhi kriteria ekonomi atau kriteria statistik atau belum. Dari spesifikasi tes ini, kita masuk ke tahap 6. Apakah model tersebut sudah memadai? Jika belum, maka kita kembali ke nomor 2, yaitu memperbaiki ulang model ekonomi yang kita buat tadi agar model tersebut bisa memadai sehingga kita masuk ke tahap nomor 7 karena sudah yes. Pada tahap ke-7 ini, setelah lulus dari tahap ke-6, maka dilakukan tes hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui validitas teori ekonomi dan hipotesisnya, sehingga masuk ke nomor 8. Model tersebut yang kita punyai setelah dilakukan serangkaian metodologi bisa digunakan untuk memprediksi dan membuat kebijakan di waktu yang akan datang, sehingga akan menghasilkan teori ekonomi yang baru. Begitulah siklusnya. Selanjutnya, mengenal model ekonometrika. Saya sudah menyajikan data sederhana, bukan data, model ekonometrika yang sederhana, yang ini, dengan model matematika, teori ekonomi, dan fungsi statistika pada secara umumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa model itu baik secara keseluruhan dan secara ekonometrika ada yang namanya variabel dependent dan ada yang namanya variabel independent. Ini adalah intercept atau konstanta, ini adalah slope atau koefisien. Secara kasat mata, perbedaan dari dua fungsi ini adalah bahwa di dalam model ekonometrika terdapat huruf I kecil ini dan ditambah variabel EI. Huruf kecil ini kita sebut sebagai subscript I. Dalam model ekonometrika, subscript ini ada dua jenis, yaitu subscript I dan subscript T. Subscript I ini menunjukkan berarti model ekonometrika yang sedang dijadikan contoh ini adalah model ekonometrika yang mengambil data cross section. Nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Terus ditambah dengan variabel error atau error term atau variabel pengganggu atau variabel kesalahan atau variabel random atau variabel stokastik, terserah kalian mau menyebut apa, tapi itu yang disebutkan benar semua. Untuk memudahkan kita sebut saja error term ya. Jadi dalam model ekonometrika ditambahnya error term ke dalam sebuah model karena di dalam penelitian ada saja faktor-faktor yang memengaruhi perhitungan penelitian. Namun, bahkan para ekonom pun tidak atau belum ada kuasa untuk bisa menghitung gangguan-gangguan tersebut secara akurat. Itulah kenapa kita sebut sebagai error term atau variabel error. Sehingga jika diperinci akan seperti ini adalah variabel dependent dengan subscript I sama dengan konstanta atau intercept ditambah kemiringan atau slope atau koefisien dari variabel independent XI, X subscript I ditambah
error term subscript I. Selanjutnya, jadi dalam pengenalan ilmu ekonometrika, yang paling dasar harus diketahui adalah adanya konsep regresi, kausalitas, dan korelasi. Regresi atau analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam regresi ini, hubungan model itu satu arah, yaitu hanya X menjelaskan Y. Berbeda dengan kausalitas. Sedangkan kausalitas ini menunjukkan hubungan dua arah. Dalam banyak kasus perilaku ekonomi, hubungan antar variabel tidak hanya bersifat satu arah, melainkan dua arah. Misalnya, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah uang beredar. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka jumlah uang beredar juga akan meningkat. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Dengan asumsi produksi juga meningkat. Jika tidak, nanti akan terjadi inflasi besar-besaran. Jadi perbedaannya kausalitas dengan regresi adalah bahwa kausalitas dari dua variabel yang ada saling memengaruhi. GDP memengaruhi JUB, JUB memengaruhi GDP. Sedangkan korelasi adalah tingkat keeratan. Nih sederhananya. Jadi yang dimaksud tingkat keeratan di sini menunjukkan derajat asosiasi atau tingkat hubungan keeratan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Maksudnya, jika diketahui tadi bahwa GDP dan JUB bersifat hubungannya positif. Namun, jika tingkat keeratannya rendah, maka kita perlu menganalisis ulang dari model tersebut, apakah model tersebut layak atau patut digunakan untuk memprediksi masa depan atau tidak. Karena meskipun hubungannya positif, tapi jika tingkat keeratannya rendah, maka diragukan. Selanjutnya, sifat dan sumber data. Dalam ekonometrika, data dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan sifatnya, yaitu ada data runtut waktu atau time series, yang kedua data antar tempat waktu atau ruang atau cross section, dan yang ketiga data panel atau pooled data. Untuk data time series, ya ini secara sederhananya itu menjelaskan data satu tempat, namun rentetan waktunya itu ada banyak. Misalnya, jadi secara sederhana untuk data time series ini ada satu wilayah, namun periode datanya itu ada lebih dari satu. Misalnya satu wilayah, pengumpulan sampel datanya dari tahun 2010 sampai 2015, berarti ada 5 tahun data. Terus yang kedua, untuk data time series ini, misalnya mingguan itu harga saham bisa nilai tukar atau kurs. Untuk data bulanannya, misalnya indeks harga konsumen. Untuk data kuartalan ini 3 bulan sekali, berarti dalam setahun ada 4 kuartal, yaitu jumlah uang beredar, dan tahunan itu ada GDP. Sedangkan untuk data cross section merupakan data yang dikumpulkan dari kurun waktu tertentu dari sampel. Jadi ini kebalikannya dari time series. Untuk data cross section ini, tadi kan kalau time series itu satu tempat beberapa waktu, namun kalau cross section ini beberapa tempat namun hanya satu waktu. Contohnya sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2020 kemarin yang dilakukan secara daring, kan itu kan di BPS juga memetakan tempat-tempat
tidak hanya satu tempat, meskipun satu wilayah Indonesia, tapi yaitu tadi masuknya data cross section karena di waktu yang sama atau tertentu atau satu waktu, yaitu tahun 2020. Dan yang ketiga, ini ada data panel atau data gabungan. Jadi secara sederhana, data panel itu gabungan dari antara data time series dengan cross section. Jadi jika tadi data time series itu hanya satu tempat tapi waktunya banyak, namun jika digabungkan dengan cross section akan menjadi data panel yang mana beberapa tempat dan beberapa waktu. Misalnya 5 daerah, Jabodetabek, ya 5 daerah. Namun dari wilayah Jabodetabek itu juga tidak hanya tahun tertentu saja, tapi 2010 sampai 2015. Itu data cross section. Itu data panel.